Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Cahyani, saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Valentehan. Di sini saya akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Nah, topik kita hari ini adalah siklus menstruasi. Jadi simak terus penjelasannya ya. Sebelum masuk ke siklusnya, kita bahas sedikit dulu ke pengertiannya ya. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai perdarahan berulang setiap bulannya. Dinding endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya darah yang keluar rata-rata 10-80 ml dengan kisaran rata-rata 35 ml per harinya. Nah, setelah tahu tentang pengertiannya, kita lanjut ke siklusnya ya. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler, yang ketiga ada fase ovulasi, yang keempat ada fase pasca ovulasi atau lutea. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum, siklus hormon, dan siklus uterus atau rahim. Nah, yang perlu teman-teman ingat, hal ini tidak perlu dihafal ya, cukup teman-teman coba untuk memahaminya. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang pertama ya, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase yang kedua, yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon folikuler stimulating hormon dan luteinizing hormon mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan kenaikannya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus menaik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase yang terakhir yaitu fase yang keempat, fase pasca ovulasi atau lutea. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau kermalsif yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai siklus menstruasi ya. Semoga teman-teman semua bisa paham dan membantu teman-teman